Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhat thulab wa thalibat, para santri kelas 8, baik putra maupun putri yang ana cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita, dan Afan kemarin ya belum bisa memberi materi atau pelajarannya kosong mungkin ya. Afan kami sampaikan ya, karena kesibukan di rumah repot ya. Kalau kemarin mungkin ya qadarullah masyafa'al ya, hampir sebulan sakit yang namanya cikungunya, dan untuk pekan-pekan ini ya udah sehat karena masih ada kesibukan di rumah, yaitu yang ngurus bayi, dan mungkin kadang-kadang ya habis waktunya untuk ngasuh itu. Tapi ini ya bukan berarti ngeluh kesah ya, tidak, tapi agar bisa saling memaklumi. Dan semoga kalau pas kosong bisa juga antum ya isi dengan murojaah mandiri, buku-bukunya dibaca, pelajaran-pelajaran yang disampaikan kemarin diulang-ulang ya. Semoga semuanya bisa dimudahkan oleh Allah dan anak lebih bisa mengatur waktunya ya, dan semoga antum juga semua bisa ya maksimal dalam belajar ya. Ala kulli hal ya, kita lanjutkan pelajaran fikih kita, tapi untuk pertemuan kali ini gunakan untuk membahas soal UTS kemarin ya. Mungkin bisa dilihat dulu nilai-nilainya. Ini yang ana screenshot dari Excelnya. Ini nilai Abdillah Ghazi semuanya segini ya. 18 sudah belum KKM ini kalau UTS-nya. KKM-nya 70 ya. 18 berarti baru 6. 7 itu berarti yang 21 ke atas ya. Yang 21 ke atas itu baru sudah KKM. Yang 20 kurang dikit ya. Ini berarti ya soalnya insyaallah ya semuanya bisa ya, mudah ya. Ya, karena ada yang 29, ada yang 24, 22, ini 23, 24 ini udah bagus. Ya, lebih banyak yang masuk KKM. Nah, kita bahas. Oh iya, yang putri berarti ada ya juga ya. Kan yang putri tadi belum sempat di screenshot kan. Nah, yang putri ini ya. Juga banyak yang di atas KKM ya, 25, 23, 26 ini berarti pokoknya 21 ke atas sudah ya KKM. Jadi batas minimal kelulusan dari mapel fikih. Tadi anak kira cuma ya putra saja. Nah, kita lanjutkan pembahasannya ya. Dari awal udah ana sampaikan, nanti ada di bab haji itu, kalau Lailatul Qadar sama itikaf insyaallah mudah ya. Kalau bab haji dan umrah dihafalkan istilah-istilahnya ya. Tawaf, sa'i, ya mabit, wukuf, kemudian juga tempat-tempat ya juga dipahami. Qarnul Manazil ya. Kemudian Juhfah, Dzulhulaifah, ini tempat-tempat, kemudian istilah-istilah dipahami. Tamatuk, Qiron, Ifrad ya, dibuka buku-bukunya ya. Di bab haji dan umrah seperti itu, harus kembali kami ulang ya,
dulu sudah Ana sampaikan ya. Dan terlebih Ana juga sudah kirim video tentang manasik haji dan umroh. Itu insya Allah kalau antum semuanya download atau lihat di YouTube yang manasik haji dan umroh, yang video itu insya Allah 80-90% bisa paham nantinya ya, tanggal 8 di mana, tanggal 9 di mana, tanggal 10 di mana, tanggal 11 ya ngapain ya, semuanya ada di situ di video itu ya. Nomor 1 berikut ini diantara pembatal itikaf kecuali C ya, keluar masjid karena kepentingan. Ini diantara pembatalnya ya, keluar masjid tanpa ada kepentingan ya, berniat memutuskan itikafnya menggaul istrinya, ini termasuk pembatal itikaf ya. Ini tidak batal kalau keluar masjid itu karena kepentingan, karena hajah ya. Misalkan ya nggak ada yang nyiapin buka atau sahur, dia cari ya makan untuk buka atau sahur ya, kepentingan yang harus ditunaikan. Nah, ini tidak membatalkan i'tikaf. Kedua, syarat-syarat haji dan umroh. Ini ya yang D. Ini yang salah kurang ya. Sehat, yang D yang lengkap. Islam, berakal balik, merdeka, kemampuan. Ini bukan syarat ya, kemauan itu. Nah, 3, contoh mahram bagi seorang wanita ya. Yang ini yang mungkin yang sehat bukan syarat ya. Karena kalau tidak sehat ya bisa juga nanti didorong pakai kursi roda. Nah, seperti itu. Yang ketiga, contoh mahram bagi seorang wanita adalah kecuali ya suami, bibi atau tantenya, ini bukan mahram. Ya. Yang lain ini termasuk mahram seorang wanita. Ya, jadi Ana urutkan ya. Buat soal ini urut dari awal-awal haji, yaitu perwakilan haji di halaman 17 ya. Halaman 17 itu ya disebutkan harus ada mahram. Jadi mahram itu siapa saja? Suami, bapak, paman, anaknya, anak laki-lakinya ya. Kemudian juga ini ke atas ya, bapak, kakek, ini mahram. Anak, cucu ke bawah itu juga mahram yang laki-laki. Kemudian yang keempat, disyariatkannya ibadah haji adalah pada tahun 9 Hijriah ya. Dan Nabi haji dalam hidupnya hanya sekali ya, jadi kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup ya. Kalau haji wajib tiap tahun ya, nanti Nabi di tahun ke-10 harusnya haji, tapi tidak. Nabi beliau hanya haji di tahun ke-9 Hijriah. Dan itu pun hajatul wada ya, haji perpisahan. Kemudian nomor 5, di antara keutamaan haji dan umroh kecuali ya, ini hadis yang sudah disetorkan ya, yang menjadi ujian lisan ya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, berarti dimasukkan surga, ini keutamaan. Kafarah al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Nah, ini berarti kafarah juga keutamaan. Ya, bersih dari dosa-dosanya ya. Kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu, kayaumin waladathu ummuhu, yang bukan ini. Jadi manusia mulia. Ya, karena yang mulia, manusia yang mulia itu bukan yang haji dan umrah, tapi yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini manusia yang mulia di sisi Allah. Kalau manusia yang mulia diukur hanya haji dan umrah ya, Pak Haji, Bu Haji yang mulia, ini salah. Nah, Juhfah, Qanun Manazil, Dzulhuleifah, ini mikot-mikot ya, juga dihafalkan. Juhfah adalah mikot bagi penduduk Syam, Mesir, dan Maghrib ya. Dan orang-orang yang datang dari arah ini, Syam, Mesir, Maghrib ya, Juhfah. Qarnul Manazil atau Seulul Kabir, ini mikat bagi penduduk Najd dan Taif.
dan orang-orang yang ya datang dari arah ini. Ya, Qarnul Manazil, Juhfah, kemudian Dzulhulaifah atau Bir Ali ya. Ini penduduk Madinah. Kemudian bulan-bulan haji ini urut ya. Mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini urut. Ini bulan apa ini? Sya'ban ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, ini setelah Ramadan ini orang yang sudah niat mau haji tamattu dia bisa umroh di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah. Ya, setelah itu nanti di tanggal 8 Dzulhijjah ya manasik haji. Ya, jadi dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang bukan sunnah-sunnah ihram adalah memakai wangian di pakaian. Mandi sunnah ihram, bersihkan diri dengan mencabut bulu ketiak, kemaluan, kumis, memotong kuku ini sunnah juga. Sunnah ketika mau ihram. Melepas pakaian berjahit ini adalah sunnah ihram, bahkan wajib bagi laki-laki. Nah, yang bukan adalah memakai wewangian di pakaian, tidak boleh ini larangan ketika ihram. 11. Seorang melakukan ihram untuk umrah di bulan-bulan haji. Setelah selesai umrah dia bertahalul dari umrahnya. Tahalul itu cukur ya, istilah dari cukur gundul ataupun ya hanya memendekkan. Kemudian melakukan ihram lagi untuk haji pada tahun yang sama. Ini disebut dengan haji tamattu jawabnya ya. Ini juga dihafalkan tamattu apa, qiran apa, ifrad apa. Ya, haji mabrur ini jebakan aja. Nah, tapi ada juga yang jawab haji mabrur ya, haji wada juga ada yang jawab ya. Berarti sama sekali jarang buka buku ataupun menyimak pelajaran itu. Seorang melakukan ihram dengan niat haji saja maka disebut haji yang namanya ifrad. Ya. Kalau haji saja ifrad, ya. Munfarid itu kan biasanya sholat munfarid sendiri. Ifrad juga haji saja. Seorang melakukan ihram dengan niat haji dan umrah sekaligus ya, maka disebut haji qiran ya. Qarin ya, yang beriringan ya. Yaitu seorang melakukan ihram dengan niat haji dan umrah sekaligus ya, langsung. Kalau tamattu tadi ya dia umrah dulu di bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji tadi apa? Syawal, Dzulqa'dah. Dia umrah di bulan Syawal ataupun Dzulhijjah ataupun Dzulqa'dah. Kemudian dia selesai dari umrahnya dia tahallul. Kemudian nanti dia di tanggal 8 Dzulhijjah dia ihram lagi untuk haji pada tahun yang sama. Ini tamattu seperti itu. Ifrad dia haji saja ya, tanpa ada umrah. Kemudian kalau qiran ya dia langsung dari dari umrah dia tidak boleh bertahalul dulu, tidak boleh melepaskan baju ihramnya ya. Tidak boleh memakai pakaian berjahit, tidak boleh bertahalul. Ya, tetap dia dalam ihramnya kemudian langsung masuk ke haji. Ini qiran. Jadi paling enak tamattu ya, tamattu senang-senang. Ya. Di bulan Syawal Dzulqa'dah umrah, kemudian setelahnya dia haji di bulan Dzulhijjah. 14 adalah dalil larangan ihram apa? Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Ya, mencukur atau mentol rambut ya. Ya, harus paham bahasa Arab dan juga hafal hadis-hadis di buku tersebut ya. Wala tahliqu ru'usakum. Ru'usakum apa? Ya, kepala, berarti tidak boleh mencukur rambut. Ya, ini begitu. Ya, la yalbisul qumsa wala amamiat ya, imamah wala sarayat ya, harusnya sarawil wala burnus ya, tidak boleh pakai ya pakaian berjahit. Ini larangan dari ya, dilarang memakai pakaian berjahit ketika ihram. Dia memakai apa namanya, wal yuhrim ahadukum biridain
ya, atau biizarin, ya, biizarin dan rida, ya, dia pakai dua kain, satunya dipakai sarung, satunya dipakai selendang, dipakai di atas dan di bawah. Nomor 16, ini ada tipe-tipe yang banyak ya. La yankihul muhrimu wala yungkahu, ya, wala yakhtubu. Tidak boleh, ini larangan melakukan akad nikah, tidak boleh dia menikah ataupun menikahkan orang lain, atau dia, ya, khitbah, tidak boleh. Ketika ihram ini dilarang melakukan akad nikah. Kalau tadi dilarang memakai pakaian berjahit, ya, ketika sudah ihram. Bagi wanita yang sedang ihram boleh melakukan hal berikut, kecuali ini pakaian yang berjahit boleh bagi wanita. Menutupi kepala juga wajib, ya, menutupi auratnya. Ya, tidak memakai cadar ini juga boleh ketika sudah ihram. Ya, yang tidak boleh berarti memotong kuku. Ya, jadi soal-soal kecuali harus dibalik dari pertanyaannya. Jadi bagi wanita yang sedang ihram boleh melakukan. Berarti jawabannya adalah yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang ihram, yaitu memotong kuku. Potong kuku itu sama bagi laki-laki maupun perempuan, ketika sudah ihram dilarang. 18, labbaik Allahumma labbaik, berarti tauhid. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda, berarti, ya, pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, itu pujian. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, ya, ini syukur. Innal hamda wa ni'mata laka, ya. Alhamdulillah berarti syukur, ya, kemudian juga ada pujian di situ. Yang tidak ada berarti kesabaran dalam lafaz talbiyah itu. 19 adalah menampakkan pundak kanan bagi laki-laki. Nah, ini istilah-istilah, ya, namanya istilahnya adalah ittiba, ya, ittiba, ya, ittiba, bukan itiba. Kalau itiba itu mengikuti Rasul, sa'i bukan tawaf kudum, bukan. Setiap putaran tawaf dimulai dari, yaitu Hajar Aswad, ya, dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad. Sa'i dimulai dari, ya, Safa dan berakhir di Marwah. Nah, ya, dari Safa ke Marwah 1 ke sini 2 ke 3 4 5 Marwah, 6 Safa, 7 Marwah. Nah, sahkah orang yang sa'i dalam keadaan berhadas? Ya, sah. Ya, dalam buku juga ada, jika sudah masuk di setelah, ya, tawaf, halaman 52, ya. Disunahkan ketika sa'i dalam keadaan bersuci. Apabila sa'i dilakukan dalam keadaan berhadas, maka sa'inya sah, ya, halaman 52, ya, di bawah. Yang bukan rukun umroh, ya, jelas adalah ittiba ini bukan rukun, ini hanya sunnah saja ketika umroh, sunnah muakkadah yang ditekankan, yang sangat dianjurkan. Nah, ihram jelas, ya, rukunnya tawaf, sa'i. Istilah dari mencukur gundul atau memendekkan rambut setelah tawaf dan sa'i adalah yaitu tahallul, ya. Pada tanggal 8 Dzulhijjah disunahkan, harusnya ini disunahkan bagi jamaah haji untuk mabit di Mina dulu, ya. 8 Dzulhijjah itu mabit di Mina. Nanti sudah tanggal 9 nanti wukuf di Arafah. Kemudian, ya, sekali lagi di video itu jelas benar-benar sudah ada, ya, keterangannya tanggal 8 di mana ngapain, tanggal 9, ya, di mana dan ngapain, gitu, ya. Wukuf di Arafah dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah termasuk rukun haji. Ini juga sudah disetorkan, ya, sebagian lupa untuk bacakan hadis ini, hadis riwayat Ahmad. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ya, haji itu, ya, Arafah itu.
berarti rukun haji. Tidak sah haji seorang tanpa wukuf di Arafah. Maksud dari rukun itu. Kemudian 28 di antara hal yang dikerjakan pada waktu wukuf adalah kecuali dengan khutbah ini ketika wukuf ya, jamak qashar salat zuhur dan asar. Iya, banyak-banyak berdoa ini termasuk hal yang harus dikerjakan pada wukuf ya. Kecuali ini mendaki Jabal Rahmah. Karena banyak keyakinan orang-orang yang ya mungkin dia kira Jabal Rahmah itu ya, gunung di dekat Arafah itu adalah pertemuan Adam dan Hawa. Ada sebagian yang meyakini seperti itu, sehingga mereka mendaki gunung itu agar rumah tangganya langgeng ya, diawetkan jodohnya, seperti itu. Keyakinan yang rusak. Jadi yang bukan hal yang harus dikerjakan ketika wukuf di Arafah adalah ini, mendaki Jabal Ar-Rahmah. 29 setelah wukuf selesai, jamaah haji beranjak menuju Musdalifah. Dan ini terakhir ya, kita baru sampai di ini setelah wukuf, kemudian ke Musdalifah ini saja. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Nah ini ketika jamaah haji mabit di Musdalifah, kaum muslimin yang tidak berhaji melaksanakan apa? Ini kan tanggal 9 di Arafah. Ya, 9 itu siangnya. Masuk maghrib ya, 9 sudah beranjak tanggal 10 ya, dari Arafah tanggal 9 siangnya. Kemudian maghrib dia sudah tanggal 10. 10 Dzulhijjah itu adalah takbir hari raya Idul Adha ya, belum menyembelih kurban, belum sholat Id ya, karena baru ya ketika itu 10 malamnya ya, 10 Dzulhijjah pada waktu malam, yang mana jamaah haji mabit di Musdalifah. Kita baru takbir hari raya Idul Adha. Nah, itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran fikih kita di pertemuan berikutnya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Banyak khilafnya dari saya pribadi, saya beristighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Yang kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.